Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Halo semua, aku Fauzan Muhammad dan di sini aku ingin merangkum sebuah video, yaitu video yang berjudul Islam yang benar hanya manhaj salaf dari Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Oke, jadi di video ini Rahmanir-Rahim. menjelaskan 23 tentang benarkah bagian yang masuk Islam yang surga. benar hanya Hanya menurut satu manhaj itu salaf yang seperti bermanhaj itu. salaf. Nah, sebelum itu aku ingin merangkum terlebih dahulu atau membahas profil dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi. Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi. Oke. Jadi Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi, nama lengkapnya itu Zulkarnain bin Muhammad Sunusi, kunyahnya itu Abu Muhammad, lalu lahir di Makassar. Beliau lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, dan tanggal lahir pada 12 Agustus 1976 ya Masehi. Oke, kebangsaannya Indonesia dan dikenal dengan Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ustadz yang bermanhaj salaf juga. Lalu untuk latar pendidikan dan perjalanan ilmunya, jadi beliau pernah menuntut ilmu di Yaman pada tahun 1995 Masehi ya. Di sana beliau belajar tentang ilmu hadis, akidah, usul fikih dan manhaj dakwah begitu. Nah, lalu kembali di Indonesia pada tahun 1999 dan melanjutkan studi atau belajarnya atau kuliahnya di Arab Saudi. Maaf, bukan kuliah, belajar kepada syekh-syekh di Arab Saudi pada tahun 2004 sampai 2008. Ada 4 syekh, yaitu Syekh Robi bin Hadi Al-Maghdali, Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najami, Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Zaid Al-Madakhali. Dan yang dipelajari adalah akidah, hadis, fikih, manhaj, dan ulumul Quran. Oke, untuk aktivitas dan dakwah yang beliau lakukan atau dirikan adalah salah satunya yaitu pendiri pondok pesantren As-Sunnah Makassar. Jadi beliau mendirikan pondok pesantren sendiri. Lalu ada media dakwah di mana bernama An-Nasihah, majalah An-Nasihah, radio An-Nasihah, kajian rutin dan daurah tabligh akbar di berbagai kota dan di luar negeri seperti itu. Nah, beliau juga aktif menulis beberapa buku seperti panduan puasa Ramadan, indahnya sholat malam, dan lain-lain seperti itu. Nah, lalu tentang manhaj salaf. Nah, beliau di sini membahas tentang manhaj salaf. Jadi apa sih itu manhaj salaf? Manhaj itu adalah metode atau cara memahami agama seperti itu. Nah, apa itu salaf? Salaf adalah generasi awal umat Islam yang terdiri dari sahabat Nabi, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in seperti itu. Jadi manhaj salaf ini bisa diartikan sebagai metode memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman generasi terbaik umat ini, atau yaitu 3 generasi awal. Nah, beliau juga menekankan bahwa ini bukan sekadar label kelompok, tetapi metodologi ilmiah seperti itu. Nah, Islam itu ada satu. Islam itu hanya satu, tapi pemahamannya berbeda-beda seperti itu. Jadi beliau menjelaskan setelah wafatnya Nabi SAW itu muncul banyak perbedaan pemahaman, banyak kelompok-kelompok dan interpretasi seperti itu. Nah, lalu ada beliau juga menjelaskan 3 unsur penting dalam kebenaran Islam, yaitu yang pertama ada akidah yang benar, ibadah yang benar, dan manhaj yang benar seperti itu. Karena seseorang bisa saja mengaku berpegang pada Al-Quran dan Ahlus Sunnah, tetapi memahami keduanya dengan cara yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat gitu. Oleh karena itu, beliau juga menegaskan kenapa kita harus kembali ke manhaj salaf gitu. Ya, pertama itu mereka adalah generasi terbaik. Di sini beliau menjelaskan, Nabi menyatakan bahwa sebaik-baiknya generasi adalah generasi beliau, lalu setelahnya dan setelahnya seperti itu. Maka pemahaman mereka lebih terjamin 3 generasi awal. Nah, yang kedua itu alasannya adalah mereka paling dekat dengan sumber wahyu. Ya, para sahabat itu hidup bersama Nabi, menyaksikan turunnya wahyu dan mendapat penjelasan langsung seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah mencegah penyimpangan. Banyak penyimpangan muncul karena menafsirkan ayat tanpa kaidah, menggunakan logika di atas dalil, dan mencampur agama dengan filsafat seperti itu. Jadi manhaj salaf menurut beliau menjaga dari itu seperti itu.
Nah, lalu apakah beliau menyampaikan apakah ini berarti Islam hanya memiliki satu kelompok seperti itu? Nah, beliau menegaskan ada dua, Islam bukan milik kelompok tertentu. Nah, yang kedua, namun kebenaran tetap memiliki kriteria seperti itu. Jika seseorang mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah, memahami sesuai pemahaman sahabat, maka itulah yang benar seperti itu. Bukan karena label salafi, tetapi karena metodologinya sesuai dengan generasi awal seperti itu. Nah, beliau juga menjelaskan kesalahan yang sering terjadi gitu. Beliau menyebutkan beberapa kesalahan umum, yaitu pertama, mengikuti tradisi tanpa dalil. Lalu yang kedua, taklid buta kepada tokoh, mengutamakan logika daripada nas, dan terakhir menafsirkan agama sesuai selera zaman gitu. Dan yang terakhir, pendekatan akhir, yaitu beliau menutup dengan pesan bahwa manhaj salaf bukan fanatisme kelompok, tetapi usaha untuk menjaga kemurnian agama gitu. Islam yang benar adalah Islam yang berdasarkan dalil, dipahami dengan metodologi generasi terbaik, dan diamalkan dengan ilmu seperti itu. Jadi menurut saya kajian ini adalah Islam yang benar bukan sekadar klaim gitu. Mohon maaf ya, ia harus memenuhi 3 unsur, yaitu akidah sesuai dalil, ibadah sesuai sunnah, dan manhaj sesuai pemahaman salaf gitu. Dan inilah yang disebut dengan Islam di atas manhaj salaf ya. Jujur saya ketika mendengar hal ini, ketika menonton kajian ini, saya menjadi lebih tahu apa itu manhaj salaf gitu, dan apa saja kesalahan yang sering terjadi, lalu perbedaan, lalu kenapa kita harus kepada manhaj salaf gitu, kemudian kita harus salaf gitu loh, dan unsur-unsur penting gitu. Saya menjadi lebih paham tentang salaf setelah menonton video ini gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait rangkuman dari video Islam yang benar hanya manhaj salaf dari Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi seperti itu. Sekian, terima kasih banyak. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.